Tapi kita harus mengikuti suri tauladan Nabi Ibrahim. Apa sifat suri tauladan Nabi Ibrahim itu? Hanifan. Dia lurus, dia condong kepada Allah. Dia tidak pernah condong dan cinta kepada harta benda. Dia tidak pernah condong dan cinta kepada hasil panennya, sawah ladangnya, kebunnya, rukonya, hasil ternaknya. Hanifan. Dia hanya lurus dan condong kepada Allah. Musliman. Dia muslim, dia berserah diri kepada Allah. Dia tidak pernah berserah diri kepada kuasa. Dia tidak pernah berserah diri kepada keluarga. Dia tidak pernah berserah diri kepada anak dan istrinya. Dia berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil islah wa hassana 'ala as-salah wa bayyana lana subulal falah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai Jumat hari ini. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kita nikmat untuk hidup, nikmat sehat, dan yang paling istimewa adalah nikmat istiqamah dalam agama ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang amat sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Maka perbanyaklah salawat untuknya, ikuti dan hidupkan sunnahnya agar kelak kita dapat syafaat darinya. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran, kitab yang menjadi pedoman untuk kita, secara garis besar berisikan 4 prinsip. Pertama, prinsip akidah. Yang kedua, prinsip syariah. Yang ketiga, akhlakul karimah. Dan yang keempat, Al-Quran itu berisikan kisah-kisah. Maka di sini muncul sebuah pertanyaan besar. Kenapa setelah mengkaji akidah, syariah, akhlak, ada banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran? Andai kita kaji selebih mendalam, maka Al-Quran itu berisi 3/4 dari isi Al-Quran itu adalah kisah dan cerita. Maka timbul pertanyaan, kenapa kisah begitu banyak di dalam Al-Quran? Maka jawaban sederhana, bagaimana mungkin akidah kita benar sementara tidak ada contoh dalam kisah dalam Al-Quran? Bagaimana mungkin syariah kita bisa benar sementara tidak ada figur dalam kisah di dalam Al-Quran itu? Bagaimana mungkin kita berakhlak mulia sementara tidak ada suri tauladan dalam kisah-kisah Al-Quran? Maka Al-Quran berisikan kisah, tidak lain agar kita menjadikan lewat kisah itu adalah suri tauladan dalam kehidupan kita. Nabi dan Rasul berjumlah lebih dari 120.000.
Di antara 120.000 itu ada 313 atau 315 yang menjadi rasul. Ada yang Allah sebutkan namanya secara rinci dalam Al-Quran, sementara ada yang tidak Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Begitu kata Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada nabi dan rasul yang Allah sebut namanya, yang Allah kisahkan dirinya, sementara ada nabi dan rasul yang Allah tidak sebutkan kisah kehidupannya. Di antara 315 rasul itu ternyata ada 25 nabi dan rasul terbaik. Di antara 25 itu ada rasul 5 terbaik, maka disebut ulul azmi. Di antara 5 itu ternyata ada nabi dan rasul yang menjadi nabi dan rasul terbaik. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Jumat kali ini kita sejenak berbicara tentang Nabiuna Ibrahim alaihi salam, sosok nabi dan rasul terbaik di antara 2 yang terbaik yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berulang dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim, maka Allah sebutkan dalam Al-Quran agar kita mengikuti Nabi Ibrahim, karena dia adalah suri tauladan, mengikuti apa yang pernah terjadi dalam diri Nabi Ibrahim. Kita lihat bagaimana kesabaran, kesungguhan, ketabahan, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita. Apa tarbiyah yang bisa kita teladani dari diri Nabi Ibrahim? Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang masa mudanya kritis tapi tetap etis. Apa maknanya? Nabi Ibrahim itu punya akidah yang kuat sejak masa muda. Maka ini bisa kita lihat dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di malam hari ra'a kaukaban, ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, apa kata Nabi Ibrahim? Hadza rabbi, inilah agaknya Tuhan itu. Tapi ketika bintang itu lenyap, Nabi Ibrahim berkata, bagaimana mungkin Tuhan bisa tenggelam? Maka Nabi Ibrahim melihat bulan, ra'al qamar bazighan. Nabi Ibrahim melihat bulan lebih cerah, lebih besar, lebih terang. Hadza rabbi, ini agaknya Tuhan itu, ini lebih besar, ini lebih terang. Ketika bulan pun hilang, maka upuk paginya Nabi Ibrahim melihat matahari, ra'a syams bazighatan. Nabi Ibrahim melihat matahari lebih terang, lebih cerah, lebih besar. Hadza akbar, ini lebih besar, inilah agaknya Tuhan. Tapi ketika matahari itu pun tenggelam di ufuk barat, maka Nabi Ibrahim kembali berkata, bagaimana mungkin Tuhan bisa hilang? Bagaimana mungkin Tuhan bisa lenyap? Maka dia bukan Tuhan. Maka puncak akidah, benarnya akidah Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan Allah dalam Al-Quran, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Puncak dari akidah Nabi Ibrahim itu, dia hadapkan dirinya, dia hadapkan wajahnya kepada Allah yang pencipta langit dan bumi, hanifan musliman. Ini doa senantiasa kita baca dalam iftitah salat kita. Aku hadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Tidak lain, ini adalah sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau hari ini kita solat, kita sebutkan nama Nabi Ibrahim dalam terakhir kita duduk tasyahud, duduk tawarruk, kita sebut nama Nabi Ibrahim itu 4 kali. Penyebutan nama Nabi Ibrahim ketika dalam solat itu bukan sekedar terucap di tepi bibir, di ujung lidah, tapi puncak dari akidah yang luar biasa dari Nabi Ibrahim ini bisa kita lihat
Kisah ini sangat masyhur ketika khatib berdiri ketika salat Idul Adha menyampaikan khutbah. Kisah puncak dari akidah ini adalah kedekatan luar biasa Nabi Ibrahim kepada Allah. Dia sanggup mengorbankan anak kandungnya. Padahal sejarah mencatat Nabi Ismail, seorang nabi yang lahir dari seorang ibu bernama Sayyidatuna Hajar. Anak ini ditunggu oleh Nabi Ibrahim itu 86 tahun lamanya. Tapi ternyata Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak itu. Apa respon Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia tegar, dia kuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau itu perintah Allah, maka dia akan mengerjakan. Dan ternyata anak pun, Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang soleh luar biasa. Bayangkan saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah, anak yang paling dia tunggu, anak yang dia cintai, Allah perintahkan untuk sembelih. Inilah yang Allah berikan pelajaran kepada kita. Betapa hari ini Allah tidak perintahkan kita untuk menyembelih anak yang kita cintai. Yang Allah minta dari kita hasil usaha, hasil panen, belikan kambing, belikan seekor lembu untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka berkurban. Jumat ini menginspirasi hati kita. Betapa televisi menghiasi dalam rumah kita. Berita-berita berhamburan. Seorang bocah yang masih SD, yang masih duduk di sekolah dasar 10 bulan lamanya, dia sisihkan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dia sisihkan jajannya, lalu dia berikan kurban demi mendekatkan diri kepada Allah. Tidakkah kita merenung bagaimana seorang pemulung yang melihat pakaian yang mereka lusuh sekali, yang agak dekat pun kadang kita tidak mau, tapi ternyata mereka kedekatan khusus dengan Allah. Dia seorang pemulung tapi mampu berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah sindir dalam Al-Qur'an. Inna akramakum indallah atqakum. Hari ini kita merasa lebih mulia dari orang, tapi ternyata kita hina di hadapan Allah. Hari ini kita menyangka dengan pakaian kebesaran kita mulia di hadapan Allah, tapi ternyata seorang pemulung yang berpakaian lusuh, ternyata dia punya rasa takwa yang hebat di hadapan Allah, maka dia lebih mulia ketimbang kita. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, puncak dari akidah mendekatkan diri luar biasa kepada Allah lewat kurban. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tarbiyah kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah akidah yang kuat, Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim itu adalah ayah atau bapaknya para nabi. Cucu cicit keturunan Nabi Ibrahim tidak sekedar soleh, tapi nabi dan rasul. Maka ini bisa kita buktikan dalam sejarah. Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Jalur pertama lewat Sayyidatuna Hajar, jalur kedua lewat Sayyidatuna Sarah. Lewat jalur Sarah, jalur kiri ini, di sini banyak nabi dan rasul keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka lewat Sarah lahir seorang anak, dia nabi bernama Ishak. Ishak melahirkan anak bernama Yakub. Yakub melahirkan anak nabi juga, dia bernama Yusuf. Maka kalau kita lihat dari jalur kiri ini, Nabi Ibrahim itu punya keturunan nabi dan rasul yang begitu banyak. Ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, ada Musa, ada Harun, ada Daud, ada Sulaiman, ada Ilyas, ada Ilyasa, ada Zakaria, ada Yahya. Terakhir nabi di jalur kiri ini Nabi Isa alaihissalam. Maka kalau kita hitung, lebih 14 nabi dan rasul lewat jalur kiri ini adalah cucu cicit keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara dari jalur kanan lewat Sayyidatuna Hajar lahir seorang nabi, dialah bernama Ismail alaihissalam. Turunan ke bawah lebih dari 20 generasi tidak ada nabi di jalur ini. Maka nabi terakhir lewat jalur kanan ini itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu keturunan lurus dari Nabi Ibrahim. Maka andai kita tarik dari bawah ke atas, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib,
bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Ghuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Uddah bin Muqawam bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabat bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad keturunan lurus ke atas tembus dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa makna dari Nabi Ibrahim Abul Anbiya? Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, dia punya misi dakwah, tapi dia mampu menjadi seorang ayah yang menciptakan anaknya saleh, muslihun li ghairih, bahkan menjadi seorang nabi dan rasul utusan Allah. Apa iktibar pelajaran untuk kita? Allah tidak perintahkan agar kita punya keturunan nabi, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Hanya saja kita diperintahkan agar kita punya cucu cicit keturunan, anak yang soleh, dan kalau bisa bukan sekedar soleh, tapi anak cucu keturunan kita mampu mensolehkan orang lain. Inilah tarbiyah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tarbiyah terakhir, tarbiyah ketiga setelah akidah yang mantap, Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang berhasil mempunyai anak soleh, mensolehkan orang lain, dan menjadi para nabi dan rasul. Tarbiyah ketiga tak kalah penting dan dahsyatnya. Nabi Ibrahim itu adalah seorang raja. Nabi Ibrahim itu adalah seorang ayah. Nabi Ibrahim itu seorang pemimpin yang puncak kepemimpinannya bukan sekedar menyelamatkan dirinya, tapi dia bermohon kepada Allah untuk kemaslahatan umat-umatnya. Doa ini termaktub dalam Al-Quran, di mana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hada baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman, negeri yang damai, dan negeri yang engkau berikan rezeki yang melimpah ruah. Doa Nabi Ibrahim ini menjadi iktibar pelajaran kepada kita. Bagaimana seorang pemimpin, dia ingin sekali menyelamatkan masyarakatnya. Tidak sekedar Nabi Ibrahim alaihissalam, doa ini dikabulkan oleh Allah. Terlalu hebat kalau kita kaji dua nabi ini, cucu cicitnya saja yang kita kaji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan lurus dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana akhlak Sayyidina wa Maulana Muhammad, akhlak yang sangat mulia ketika dia menjadi pemimpin negara, raja di raja saat itu. Perhatikan saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana Nabi Muhammad menjadi seorang sosok pemimpin cucu cicit dari keturunan Nabi Ibrahim itu. Ketika Nabi Muhammad sedang mengimami salat, ada suara aneh yang keluar dari badan Nabi. Saat itu para sahabat mendengar suara itu dengan jelasnya. Setiap pergerakan salat Nabi itu bersuara, mengeluarkan suara keruk, keruk, keruk. Setiap pergerakan salat ada suara itu. Ketika Nabi selesai salat, para sahabat berkumpul. Lalu kemudian para sahabat mendekat kepada Nabi. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, tadi dalam pergerakan setiap salat kami mendengar ada suara aneh yang keluar dari badanmu ya Rasulullah. Apakah engkau sedang sakit ya Rasulullah? Rasul menjawab, sahabatku, aku tidak sakit, aku sehat, tidak ada apapun yang kurang dalam hidupku. Tapi para sahabat semakin menggebu-gebu. Bagaimana mungkin dengan jelasnya kami mendengar suara aneh keluar dari badanmu ya Rasulullah? Apa yang terjadi ya Rasulullah? Karena sahabat begitu menggebu-gebu, akhirnya Rasulullah membuka bajunya. Ternyata ketika membuka bajunya ada pemandangan yang luar biasa yang membuat seluruh sahabat saat itu menangis. Apa sebab? Ternyata Rasulullah mengikatkan tali. Ternyata di dalam kain yang berisi tali itu adalah kerikil-kerikil kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan ya Rasulullah? Kenapa engkau mengikatkan batu di punggungmu, di pinggangmu ya Rasulullah? Saat itu Rasulullah berkata, wahai sahabatku, aku sudah beberapa hari tidak makan. Apa jawaban para sahabat? Ya Rasulullah, perang mana yang kami tidak ikut serta karena engkau yang perintahkan Rasulullah? Perang
Perang Badar, perang dahsyat kami ikut, Uhud kami ikut, Khaybar kami ikut, seluruh peperangan kami ikut Rasulullah. Kenapa soal makan engkau tidak sampaikan kepada kami ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Aku tidak mau menjadi pemimpin yang membebankan masalah pribadiku kepada umatku. Maka ini yang jadi iktibar dan pelajaran untuk kita. Nabi Ibrahim seorang pemimpin, maka doa ini makbul sampai kepada cucu cicit keturunan terakhir Nabi Muhammad, menjadi seorang sosok pemimpin yang menjadi suri tauladan untuk kita semua. Kesimpulan yang dapat kita petik, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah uswatun hasanah, suri tauladan dalam kehidupan. Nabi Ibrahim itu suri tauladan dalam kehidupan. Maka ikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim, pengorbanannya mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim menjadi seorang ayah yang berhasil punya anak yang soleh dan soleha, punya anak yang soleh dan muslihun li ghairih, bahkan menjadi seorang nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim menjadi seorang pemimpin. Itulah tarbiyah pada Jumat hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.